Halo Sobat Ceria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tema kedua. Kita menggunakan buku pena. Nah, untuk materi pembelajarannya yaitu masih pembelajaran yang pertama, melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan juga IPS. Ayo anak-anak persiapkan untuk mengikuti pembelajaran kita. Selamat belajar. Salam ceria. Semangat. Prestasi gemilang. Pada pembelajaran IPA tentang memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sudah belajar membuat peta konsep. Nah, pada materi bahasa Indonesia nanti kita akan mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Seperti pada tema pertama, anak-anak sudah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, kali ini anak-anak akan membuat peta pikiran untuk menuliskan informasi-informasi yang ada pada sebuah teks. Sebelumnya, mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Nanti anak-anak perhatikan, ada salah satu contoh teks bacaan tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Setelah anak-anak selesai membaca teks informasi, langkah selanjutnya yaitu membuat peta pikiran. Apa yang sedang dibahas pada teks tersebut? Ya, menjadi pusat pikiran, yaitu tentang minyak bumi. Selanjutnya ada asal minyak bumi. Minyak bumi itu diperoleh dari proses penambangan. Selanjutnya untuk kedua ada cara memperoleh minyak bumi. Dan yang ketiga hasil olahan minyak bumi, ada bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Nah, berikut tadi merupakan contoh cara mengolah informasi menjadi bentuk peta pikiran. Nah, langkah-langkahnya anak-anak yang harus anak-anak ingat, yang pertama, anak-anak harus membaca dengan cermat teks tersebut, seperti cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tema pertama kemarin. Nah, setelah itu anak-anak bisa menjawab pertanyaan 5W 1H. Apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, setelah itu anak-anak bisa membuat dan mencari apa sih topik yang dibicarakan pada teks tersebut. Nah, topik yang dibicarakan akan menjadi pusat sebagai center pada peta pikiran. Nah, setelah itu akan ada cabang-cabang yang merupakan penjelasan dari kalimat-kalimat yang pertama tadi. Nah, setelah itu akanlah jadi sebuah peta konsep atau peta pikiran yang akan mempermudah anak-anak untuk memahami informasi pada teks bacaan. Indonesia adalah negara yang kaya anak-anak. Selain kaya akan keragaman budaya, tradisi, pakaian, rumah adat, makanan, permainan, Indonesia juga kaya akan kekayaan sumber daya alam.
Nah, sumber daya alam sendiri jenisnya ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, maka dari itu, untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia, anak-anak harus pandai-pandai memanfaatkannya. Nah, kita akan cari tahu sumber daya apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Selain sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol dapat dibuat menjadi hiasan pensil dan tempat pensil ataupun vas bunga. Banyak sekali kan manfaat dari tanaman jagung, anak-anak. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dapat diperbaharui ataupun yang tidak dapat diperbaharui harus kita jaga, anak-anak, supaya besok kita masih bisa menggunakannya, tidak habis secara cepat. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak muda harus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama dengan banyak-banyak memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Seperti jagung tadi, kita dapat menanam kembali jagung-jagung tersebut. Nah, untuk yang tidak dapat diperbaharui, kita dapat menggunakannya seminimal mungkin. Baik. Nah, untuk pembelajaran kali ini anak-anak tadi sudah belajar tentang mengubah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Salam ceria, semangat, prestasi, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.